Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa terinspirasi oleh seorang yang bisa memimpin dengan bijaksana dan membuat timnya kompak? Atau justru pernah mengalami pemimpin yang keras tapi kerjanya luar biasa? Nah, ternyata setiap pemimpin memiliki model dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dan inilah yang akan kita bahas bersama hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Wulandari dengan NIM 2311066. Di sini saya akan membahas tentang model dan gaya kepemimpinan, mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Dr. Ali Mazhar MPDI. Nah, teman-teman, apakah tahu apa itu kepemimpinan? Sebelum kita membahas gaya dan modelnya, kepemimpinan adalah kemampuan atau seni aktivitas mempengaruhi. Nah, teman-teman, apakah tahu apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan atau seni aktivitas mempengaruhi orang lain atau semesta untuk mencapai satu tujuan yang ditentukan. Nah, kita akan membahas model kepemimpinan. Model kepemimpinan adalah kerangka atau pola pikir yang digunakan untuk memahami bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya. Model kepemimpinan di sini ada beberapa model. Yang pertama itu model kepemimpinan sifat atau trait model. Model ini berfokus pada karakter dan sifat bawaan pemimpin seperti kejujuran, percaya diri, keberanian, dan tanggung jawabnya. Menganggap bahwa pemimpin terlahir dengan sifat tertentu. Jadi teman-teman, setiap seorang pemimpin itu akan terlahir dengan sifat bawaannya masing-masing. Ini menurut model kepemimpinan sifat trait model. Yang kedua ada model kepemimpinan perilaku atau behavioral model. Model ini menekankan apa yang dilakukan pemimpin bukan siapa dia. Perilaku kepemimpinan dibagi dua, yaitu kepemimpinan berorientasi tugas, fokus pada pencapaian target dan efisiensi kerja. Yang kedua, kepemimpinan berorientasi hubungan, fokus pada kesejahteraan dan motivasi anggota. Yang ketiga, model kepemimpinan situasional atau situasional model. Model ini berefektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi dan tingkat kesiapan bawahan. Pemimpin harus menyesuaikan dengan gaya kondisi. Contohnya teori Hersey dan Bellingcat, situational leadership theory yang mencakup telling, memberi instruksi, selling, memujuk dan menjelaskan, partisipasi, berbagi keputusan, dan delegating, memberi kepercayaan penuh. Yang keempat ada model kepemimpinan transformasional. Cirinya itu berkarismatik, memberi motivasi, menumbuhkan kreativitas, dan memperhatikan pengembangan individu. Cocok untuk organisasi yang ingin berkembang dan berordinasi. Yang kelima itu ada model kepemimpinan transaksional. Model ini berdasarkan pertukaran atau imbalan. Pemimpin memberi penghargaan jika bawahan mencapai target dan hukuman bila gagal. Ini cocok untuk organisasi yang menekankan disiplin dan hasil. Tuh. Yang keenam, ada model kepemimpinan servan atau pelayan. Model ini, pemimpin bertindak sebagai pelayan bagi pengikutnya. Tujuannya bukan kekuasaan, melainkan membantu bawahan tumbuh dan berkembang. Cirinya itu empati, mendengarkan, rendah hati, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, kita akan bahas gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin memengaruhi, mengarahkan, dan berinteraksi dengan bawahannya. Gaya ini meliputi otoriter, demokratis, laissez-faire atau bebas, transformasional, transaksional, dan karismatik. Tidak jauh beda dengan model gaya kepemimpinan tadi, maaf.
Nah, yang pertama itu ada gaya otoriter. Gaya otoriter di sini adalah pemimpin mengendalikan penuh keputusan dan perintah. Bawahan hanya melaksanakan tanpa banyak diberi kebebasan. Ini hanya untuk otoriter. Untuk demokratis itu artinya itu pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi artinya rapat dulu kerjasama baru kita mengambil keputusan. Berbeda dengan gaya kepemimpinan yang otoriter tadi, bawahan hanya menjalankan tugas dari apa yang telah diutuskan oleh pemimpin. Yang ketiga, laissez-faire atau bebas. Pemimpin bisa memberi kebebasan penuh kepada bawahan untuk bekerja dan membuat keputusan. Jadi pemimpin memberi ruang bebas bagi bawahannya untuk memberi keputusan. Artinya itu membebaskan memberi keputusan. Itu bagi gaya laissez-faire. Gaya transformasional itu sudah saya jelaskan pada model gaya kepemimpinan. Nah, terakhir itu ada karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik dan karisma kuat sehingga pengikut merasa terinspirasi. Misalkan dalam gaya berpenampilan, pemimpin harus bisa rapi, wangi, bersih. Karena bawahan bisa mengikuti apa yang telah pemimpin itu lakukan. Kalau pemimpinnya misalkan kotor, kucel, gitu, pasti bawahannya akan, wah kok pemimpinnya gini gitu kan. Jadi seorang pemimpin harus bisa membuat daya tarik itu yang menarik, berkarismatik, berpakaian rapi, dan menumbuhkan rasa-rasa itu bertanggung jawab. Selanjutnya ada 7 peran atau gaya kepemimpinan dalam dunia pendidikan, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Yang pertama ada edukator atau pendidik. Pemimpin sebagai pendidik yang memberikan bimbingan, pengarahan, dan pembinaan kepada bawahannya atau peserta didik. Peran dan tindakannya itu memberi teladan dalam sikap, kedisiplinan, dan tanggung jawab, menyediakan kesempatan belajar dan berkembang bagi bawahan. Artinya gaya kepemimpinan itu di sini sebagai pendidik, artinya itu mengasuh bawahannya dengan tujuan agar seluruh anggota memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif sesuai visi lembaga. Yang kedua, manajer. Manajer di sini sebagai pemimpin pengelola organisasi yang mengatur semua sumber daya manusia, waktu, sarana, dan dana agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Tindakannya itu merencanakan program kerja, mengorganisasikan anggota dan tugas, mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan melakukan evaluasi hasil kerja. Yang ketiga itu ada administrator. Administrator di sini sebagai pemimpin yang mengatur sistem dan tata laksana administrator agar semua kegiatan tercatat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perannya itu menyusun dan menyimpan arsip, laporan, serta dokumen yang penting-penting. Menyusun kebijakan administrasi dan prosedur kerja. Menata data dan informasi agar mudah diakses. Mengelola surat menyurat, jadwal, dan keuangan administrasi. Yang keempat ada supervisor atau pengawas. Supervisor di sini adalah pemimpin berperan sebagai pengawas dan pembimbing agar kegiatan bawahan berjalan sesuai standar dan tujuan. Perannya itu mengamati pelaksanaan tugas bawahan, memberikan masukan dan perbaikan kerja, membantu memecahkan masalah yang muncul. Tujuannya menjamin mutu kerja dan profesionalitas agar tetap terjaga. Yang kelima, ada leader atau pemimpin.
di sini memiliki arti sebagai pemimpin utama yang mampu memengaruhi, menggerakkan, dan memberi arah kepada seluruh anggota tim. Perannya yaitu menjadi teladan dan inspirasi bagi bawahan, membina hubungan kerja yang harmonis tanpa mengambil keputusan sendiri, menggerakkan anggota agar bekerja secara sukarela dan penuh semangat. Tujuannya ini mewujudkan kebersamaan, semangat tim, dan arah yang jelas dalam mencapai visi organisasi. Yang keenam ada inovator. Inovator di sini adalah sebagai pencipta gagasan baru yang mampu membawa pembaruan dan kemajuan bagi lembaganya. Peran dan tindakannya mendorong munculnya ide kreatif dan solusi baru, terbuka terhadap perubahan dan teknologi, mengembangkan strategi dan metode baru yang lebih efektif. Tujuannya meningkatkan kualitas dan daya asing organisasi melalui pembaruan yang terus-menerus. Yang terakhir ada motivator. Motivator di sini sebagai pemberi semangat atau pembangkit motivasi, kepercayaan diri, dan komitmen anggota. Perannya itu memberikan. Yang terakhir itu ada motivator. Motivator di sini adalah sebagai pemberi semangat yang membangkitkan motivasi, kepercayaan diri, dan komitmen anggota. Perannya itu memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi, mendorong kerjasama dan solidaritas tim, menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan moral. Tujuannya menumbuhkan semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas tinggi dalam organisasi. Jadi, kesimpulannya, seorang pemimpin ideal harus bisa menjadi edukator yang mendidik, manajer yang mengatur, administrator yang tertib, supervisor yang membimbing, leader yang menginspirasi, inovator yang kreatif, dan motivator yang membangkitkan semangat. Jadi, sudah berakhirnya presentasi saya mengenai gaya dan model kepemimpinan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.